Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menampilkan tugas video dari hasil kami mengikuti sidang di PTUN Surabaya. Selamat menonton ya. Berikut penjelasan dari hasil sidang terkait dugaan maladministrasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dengan penggugat Endang Mutisinggrum dan juga tergugat Kepala Dinas Dukcapil Kota Kediri. Dengan nomor perkara 76-G-2025-PTUN Surabaya. Dengan saksi penggugat Eko Budiono SHMH. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus. Jadi kasus ini berawal dari permasalahan keperdataan antara keluarga A dan keluarga B yang memiliki ahli waris, satu-satunya ahli waris yang bernama Endang Mutisinggrum. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Ibu Endang mendapat secara sah menempati dan menguasai rumah peninggalan orang tuanya selama lebih dari 53 tahun. Sertifikat rumah tersebut kemudian beralih atas nama Ibu Endang Mutisinggrum. Namun setelah proses pergantian sertifikat selesai, tiba-tiba muncul surat dari Dukcapil yang menyatakan bahwa akta kelahiran milik Ibu Endang Mutisinggrum tidak tercatat pada dalam sistem administrasi kependudukan. Hal ini menimbulkan sengketa baru terkait keabsahan identitas, hukum dan hak kepemilikan atas tanah dan rumah peninggalan keluarganya. Kronologinya berawal pada tahun 1971, di mana nama Bu Endang terdaftar dalam buku register namun hanya ditandai dengan blok merah, yaitu belum tercatat secara resmi. Lalu pada 1984, nama Bu Endang sudah tidak tercantum lagi dalam buku register. Diduga karena adanya akta administratif atau pergantian pencatatan. Tahun 2017, Ibu Endang mendapatkan surat dari Dukcapil yang menyatakan bahwa akte kelahiran Ibu Endang tidak terdaftar. Setelah 2017, tim penasihat hukum dari Ibu Endang melakukan investigasi ke arsip pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut akte Ibu Endang masih tercantum dan sudah tidak ada namanya pada tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya, permasalahan utama dari kasus ini yang pertama, status hukum akte kelahiran milik Ibu Endang dinyatakan sudah terdaftar di Dukcapil, padahal ia sebelumnya sudah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Yang kedua, kehilangan data kependudukan dapat menyebabkan keraguan terhadap legalitas dokumen seperti KTP, sertifikat rumah, dan ijazah. Yang ketiga, sertifikat rumah terancam karena dasar kepemilikan atau identitas pemilik dipersoalkan. Dugaan penyalahgunaan surat Dukcapil yang digunakan oleh pihak lain untuk menyerang hak Ibu Endang berdampak ekonomi dan sosial di kehidupan Ibu Endang, sehingga Ibu Endang tidak memiliki tempat tinggal dan harus berpindah-pindah. Administratif yang menunjukkan lemahnya pengarsipan di masa lalu. 3. Putusan pada sidang ini ditetapkan pada tanggal Kamis 23 Oktober 2025. Isi putusan yang pertama menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak diterima. Lalu putusan yang kedua, penggugat dinyatakan dihukum untuk membayar biaya senilai 458.500.